Tidak semua kehilangan datang tanpa persiapan. Ada orang-orang yang sejak lama tahu bahwa hari itu akan tiba. Bukan karena mereka bersalah, melainkan karena mereka memilih tetap jujur di tempat yang perlahan berhenti menghargai kejujuran. Di dunia kerja, ada masa ketika diam dianggap aman dan berbicara dianggap berbahaya. Ini bukan kisah tentang kemarahan, bukan pula tentang dendam. Ini adalah kisah tentang ketulusan yang diuji dalam sunyi paling panjang. Namanya Didi. Jakarta selalu bergerak lebih cepat dari perasaan manusia. Pagi dimulai dengan bunyi klakson, langkah kaki yang tergesa, dan wajah-wajah yang berusaha terlihat kuat bahkan sebelum hari benar-benar dimulai. Setiap pagi, Didi tiba di kantor saat sebagian lampu masih redup. Ia meletakkan tasnya di bawah meja, menyalakan laptop, lalu duduk beberapa detik dalam diam sebelum mulai bekerja. Bukan ritual besar, hanya kebiasaan kecil untuk mengingatkan dirinya sendiri bahwa hari ini harus dijalani dengan jujur. Ia bekerja di sebuah perusahaan edtech bernama Edumetric Tech, anak perusahaan dari Newfy Edu Group. Di salah satu gedung perkantoran Jakarta, ruang kerja itu tidak selalu sunyi. Kadang dipenuhi suara diskusi, kadang hanya bunyi keyboard dan notifikasi rapat daring. Didi bukan tipe karyawan yang paling vokal. Ia jarang berbicara jika tidak perlu. Namun ketika berbicara, orang-orang tahu ia berbicara dengan alasan. Baginya, bekerja bukan soal terlihat sibuk. Bekerja adalah soal bertanggung jawab atas apa yang dipercayakan kepadanya. Semua bermula ketika Newfy Edu Group memutuskan membangun anak perusahaan baru. Sebuah langkah berani di dunia pendidikan digital. Dari sekian banyak karyawan, hanya 10 orang yang dipilih untuk mengembangkan perusahaan itu dari nol di Jakarta. Ketika namanya disebut, Didi tidak merasa istimewa. Ia hanya merasa diberi amanah. Hari-hari awal dipenuhi optimisme. Kantor masih bersih, struktur belum kaku. Semua terasa mungkin. CEO baru menyambut mereka dengan penuh antusias. Ia berbicara tentang visi, tentang dampak pendidikan, tentang masa depan. Didi mendengarkan dengan saksama. Ia selalu percaya bahwa niat baik harus dibalas dengan kerja baik. Ia memulai perannya sebagai Content Development Specialist. Hari-harinya dipenuhi riset, menyusun materi, meninjau ulang konten. Ia membaca satu modul berulang kali, bukan karena ragu, melainkan karena ia ingin memastikan tidak ada yang asal. Dalam dunia pendidikan, satu kalimat yang salah bisa mengubah pemahaman seseorang. Dan itu tidak bisa ia anggap sepele. Seiring waktu, beban kerja bertambah. Bukan hanya karena perusahaan tumbuh, tetapi karena kepercayaan mulai diberikan. Tanpa banyak pembicaraan, Didi diminta menjadi supervisor. Ia mengelola tim internal dan puluhan freelancer. Masing-masing dengan karakter berbeda, latar belakang berbeda, dan cara kerja yang tidak selalu sama. Di ruang rapat, Didi tidak pernah menjanjikan hal yang muluk. Ia hanya menekankan satu hal, kerja yang jujur dan bisa dipertanggungjawabkan. Jika ada anggota tim yang bekerja baik, ia membelanya. Jika ada yang lalai, ia menegur tanpa merendahkan. Ia tidak menyukai konflik, namun ia lebih tidak menyukai ketidakadilan. Dan perlahan, sikap itu membuatnya berdiri sendiri. Hingga suatu hari, Didi dipanggil ke ruangan atasannya. Pintu tertutup perlahan. Nada suara berubah. Atasannya berkata, perusahaan harus efisiensi. Lalu kalimat itu datang tanpa pengantar panjang. Pilih 2 dari 10 timmu. Kita akan lakukan layoff. Didi terdiam sejenak. Bukan karena ia tidak paham situasi, tetapi karena ia tahu konsekuensinya. Ia bertanya penilaian harus berdasarkan apa. Atasannya menjawab ringan,
bahwa sebagai supervisor, Didi tentu paling tahu. Didi menjawab bahwa ia akan menilai berdasarkan kinerja dan profesionalitas. Lalu kalimat itu keluar. Memangnya kenapa kalau menilai orang karena suka dan tidak suka? Di sanalah Didi tahu bahwa mereka sedang berdiri di dua sisi yang berbeda. Didi menjawab pelan bahwa ia tidak bisa menilai di luar pekerjaan. Ia tidak berdebat. Ia tidak meninggikan suara. Namun sejak hari itu, jarak mulai terasa. Hari-hari setelahnya tidak berubah secara kasat mata. Didi tetap bekerja seperti biasa. Tetap datang pagi, tetap pulang belakangan. Namun ada sesuatu yang hilang. Undangan rapat berkurang. Pendapatnya tidak lagi diminta. Namanya perlahan menghilang dari pembicaraan tentang promosi. 3 tahun berlalu. Perusahaan mulai goyah. Keputusan diambil tanpa diskusi. Kesalahan diulang dengan keyakinan yang keras kepala. Dan suatu hari, Didi kembali dipanggil. Ia diminta mengakui kesalahan yang tidak pernah ia lakukan. Akui saja kalau memang salah. Didi bertanya, kesalahan yang mana? Jawabannya singkat. Sudah, akui saja supaya selesai. Kata selesai tidak terdengar seperti solusi, melainkan tekanan. Didi memikirkan rumah, istrinya, 2 anaknya, dan akhirnya ia mengangguk. Bukan karena ia salah, tetapi karena ia harus bertahan. Beberapa waktu setelah itu, surat itu datang. Didi di layoff. Ia membacanya perlahan, tanpa amarah, tanpa kejutan. Hari itu tidak asing baginya. Ia sudah lama mempersiapkan diri, menabung, menata hati. Namun menerima tidak sama dengan tahu harus melangkah kemana. Hari-hari pasca layoff terasa ganjil. Bangun pagi tanpa jadwal, tidak ada email masuk, tidak ada rapat. Didi tetap bangun di jam yang sama. Mandi, duduk sebentar di ruang tamu. Ia tidak panik. Ia tidak mengutuk keadaan. Namun di balik ketenangan itu, ada kebingungan yang pelan-pelan tumbuh. Ia mencintai pekerjaannya. Ia mencintai dunia pendidikan. Ia mencintai proses membangun. Dan kini, ia diminta melepaskan semuanya tanpa tahu apa yang menunggunya di depan. Tangis itu datang di malam hari. Bukan karena takut miskin, bukan karena takut gagal. Tangis itu datang karena ia sudah berdoa. Namun belum tahu kapan jawaban itu tiba. Hari terakhir di kantor pun datang. Meja Didi kosong perlahan. Barang-barang pribadi dimasukkan ke tas. Tim mendekat satu persatu. Mereka memberi semangat. Mereka mengucapkan terima kasih. Sebuah video diputar. Wajah-wajah yang ia kenal. Ucapan sederhana. Kenangan kecil. Terima kasih sudah selalu adil. CEO datang terakhir. Geraknya kaku. Terima kasih atas kontribusinya. Terima kasih atas kesempatannya. Tidak ada drama. Tidak ada penyesalan yang diucapkan. Lift menutup. Bab itu selesai. Beberapa hari kemudian, di hari Jumat yang tenang, Didi sholat Jumat, lalu sholat hajat. Ia tidak meminta apa-apa. Ia hanya menyerahkan segalanya. Dan hatinya terasa tenang. Sore itu, ponselnya bergetar. WhatsApp dari sahabat lama yang lebih dari 5 tahun tak ada kabar. Asraf namanya. Pesan itu berbunyi, "Mas Di, apa kabar?" "Alhamdulillah, habis kena layoff nih." "Serius, Mas? Setelah perjuanganmu bertahun-tahun?" "Iya, nggak apa-apa. Mungkin sudah ada yang lebih baik." "Kok bisa ya? Bentar. Aku ada info lowongan, tapi agak jauh." "Sejauh apa?" "Amerika." Didi terdiam. "Aku sudah berkeluarga, Raf,
2 anak. Aku tahu, makanya aku ragu ngabarin. Tapi kamu perlu tahu. Syaratnya apa? Pesan itu datang pelan, namun menghantam paling keras. Syaratnya tertulis jelas sih, mereka mencari seseorang yang single.